محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang sehat walafiat sehingga kita dapat hadir di Masjid Jami Baitul Mukminin melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dengan kegiatan Forkomas, yaitu kajian subuh keliling yang insya Allah nanti akan disampaikan tausiah agamanya oleh Bapak Kiai Haji Dedi Supriyadi Mukhtar MPDI. Alhamdulillah sudah datang kita. Semoga beliau diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga selamatnya di hari kiamat nanti. Amin. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan itu satu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, yang ketiga sambutan, dan yang keempat tausiah agama, dan juga dengan penutup. Marilah kita baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada kita yang sedang sakit, juga kita doakan kepada anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga mendapat ilmu yang soleh dan solehah. Juga tak lupa kita doakan para Masjid Jami Baitul Mukminin yang telah menyisihkan sebagian acaranya Forkomas di masjid ini atau juga untuk kegiatan di Masjid Baitul Mukminin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara kedua itu bacaan ayat Al-Quran Al-Karim pada dengan baik akan disampaikan oleh Muhammad Mufti Umar warahmatullahi wabarakatuh. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما
الرجيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yazid Hussein. Waktu tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama kita sapa dulu tamu kita, penceramah kita, Dr. Andes Kiai Dedi Supriyadi Mukhtar MPD, yang alhamdulillah beliau sudah hadir dan sholat berjamaah kita pada hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diniatkan upayakan untuk terlaksananya performance pada pagi hari ini. Ada Bapak Profesor Dr. Bahrullah Akbar, penasehat DKM dan penasehat Yayasan, juga penasihat daripada RW 06 yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kami ucapkan terima kasih kehadirannya kepada Bapak RW 06, Bapak. Kami hormati pula Bapak Insinyur Surya Purnama Surya. Kami ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Bapak yang selalu menginfokan kami bahwa nanti kita dapat lagi tanggal bulan Oktober. Saya sudah dapat. Ya, bulan Oktober mudah-mudahan kita ketemu panjangkan Dasmani Darul Hari. Kemudian ucapkan ibu yang begadang menyiapkan makanannya segala macam, semua ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan oleh karena itu kami tidak panjang lebar, mudah-mudahan nanti kita dengarkan ceramah dari kutub kita dengan tema yang sudah disediakan, menggambarkan kehidupannya jika diukur dalam Al-Quran. Kita tidak lepas kehidupan ini dalam Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kita umat Islam. Demikianlah kami kurangi mengucapkan dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pagi-pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh dan kita masih diberi kesempatan karena kesehatan kita, keimanan kita, hidayah dari Allah, ketakwaan. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para jamaah Pasuring yang saya hormati dan ucapkan terima kasih kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ketua DKM, segenap pengurusnya. Kegiatan Kasuring pada pagi hari ini tentu kerja ibadah dari pengurus yang menyiapkan dan selama ini mengadakan haflah Quran bagian dari ibadahnya.
atas kehadiran Ustadz Dedi Supriyadi, masterkan tausiah pada pagi hari ini. Ustadz, terima kasih banyak kehadirannya Ustadz, keimanan dan ketawaannya kita. Kemudian kami mendorong para DKM, ketua DKM selalu berjaga istiqomah kita untuk melaksanakan kajian kasuling ini. Minggu depan kita akan melaksanakan kasuling, akan dilakukan di Masjid Al-Muhajirin di RW 03 Jalan D53 RW 03 Makassari. Penceramah adalah Syekh Akbar Muhammad Faturrahman. Perlu saya tambahkan di sini bahwa pengajian kasuling minggu depan ini alhamdulillah ini di inisiator dalam kajian ini ustadznya dari wali kota. Alhamdulillah kita di Forkomas telah kedua kalinya wali kota membawa ustadznya sendiri dan melaksanakan kasuling ini. Pertama di Al-Muhlisin, waktu itu wali kota hadir. Harapan kita juga minggu depan wali kota hadir, beliau yang mengirim ustadznya ini. Dan dalam kegiatan ini panitia Muhajirin telah menyiapkan kupon sebanyak 10.000 maaf ya, untuk belanja UMKM. Jadi ada bonus insentif. Oleh karena itu para jamaah mohon kehadiran dan tolong diinfokan kepada teman-teman di DKM lainnya yang tidak hadir pada hari ini tidak hadir. Yang kemudian perlu saya sampaikan bahwa pendiri kita Bapak Ustadz, sekarang manggilnya Kiai Dr. Haji Honoris Causa Bahtiar Nasir, mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari International Astrolabe University Australia, kalau nggak salah saya ya. Oleh karena itu mari kita doakan selalu ustadz kita, para pendiri kita ini selalu sukses dan selalu melindungi kita dalam kegiatan, mendorong kita selalu, mensupport kita. Beliau selalu konsisten. Terakhir saya rasa coba saya cek dulu ada yang mau sampai lagi nggak nih? Ya, saya menyampaikan dari ibu-ibu telah menyiapkan rencana tafakur alam yang akan dilaksanakan di September 22 atau 23. Oleh karena itu disosialisasi ibu-ibu, siap-siap kita akan salah satu kegiatan Forkomas 2 kali dalam 2 tahun tafakur alam, ibu-ibu melaksanakannya. Ini rencananya tahun ini akan dilaksanakan di Lembang rencananya ya. Ibu-ibu sudah survei, mudah-mudahan nanti kita persiapkan lancar. Mungkin juga ada sebagian dari bapak-bapak ibu juga. Saya rasa itu aja yang saya mau sampaikan. Yang penting adalah kajian kita yang harus kita dengarkan nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dedi Supriyadi Muhtar MPD dengan tema gambaran kehidupan dunia dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabat. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaban wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba
wa ala alihi wa ashabihi sadatin najabah. Wa ba'du, keluarga besar CKM Masjid Baitul Mukminin, ketua kita yang tadi menyampaikan sambutannya Bapak Haji Muhammad Yazid Husain, mudah-mudahan beliau panjang umur, umurnya sampai 352 tahun gak apa-apa. Kita udah pegang karet, biarin dia aja ketua masjid sendiri. Gak ada orang di sini jadi imam, azan, udah buka masjid dia aja sendiri aja udah kita. Emang ceramah kalau belum makan begini bapak-bapak. Apa yang dikata ya? Gitu. Yang salah Pak Yordan. Kenapa Pak Haji Yordan undang saya? Saya kan rada PA dikit Pak, saya kalau ceramah gitu. Mudah-mudahan Pak Haji Yordan sehat ya Pak Haji. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Baitul Mukminin Bapak Aditya Fajarsa. Pak Aditya, pada nengok, saya juga nengok pada orangnya. Ini lumayan Pak, nyebutin yang dihormatin aja sampai setengah jam. Saya emang sengaja saya minta, jadi saya kagak ceramah, nyebutin aja. Karena banyak saya yang penting-penting aja ya, yang bukan berarti yang nggak saya sebutin nggak penting. Ya tadi minta nyampaikan sambutannya Ketua Forkomas, mana sih? Ya pokoknya Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, ya Allah. Mudah-mudahan sehat ya Bapak ya. Kemudian Pak RW kita hadir, Pak RW, Pak RT. Pokoknya kalau Pak RW hadir acara pengajian, pasti dah tahun depan jadi lurah. Di Irian Solo, di Irian kan jadi lurah. Kemudian Ketua DMI Duren Sawit Bapak Kiai Topri Hasan. Ini sahabat saya, ini Pak Haji Eman. Mana Pak Haji Eman ya? Ya Allah, biar sehat. Kita udah sama-sama tua ya Pak, ternyata ya Pak. Perasaan dulu kita masih sama-sama muda Bapak-bapak. Mudah-mudahan Pak Jeman Allah kasih panjang umur sehat ya Pak ya. Kemudian para pejabat yang hadir di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang alhamdulillah jamaah, ini acara tadi disebutin sama Ketua Forkomas selalu ibu-ibu. Saya jamaah, saya perhati itu di masjid manapun sama bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa kok porsi ibu-ibu selalu sedikit? Saya kalau pas ke Tan'im, pas ngambil mikot gitu jamaah di Masjid Aisyah, di Bir Ali, siang kadang-kadang tuh ibu-ibu tuh dapatnya di pojok dulu. Padahal jamaah yang paling banyak ibu-ibu. Yang paling baik istilah ini subuh. Ini subuh di Forkomas nih. Kalau nggak ada ibu-ibu, agak bakalan penuh Pak. Termasuk Masjid Baitul Mukminin aja. Bu, banyakan mana ngajinya? Banyakan bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu mah RT, RW, yasinan keliling, kelurahan, sampai tafakur alam ibu-ibu. Cuman kan ibu-ibu menang banyaknya doang, ngobrol, ada aja diobrolin, ada aja diobrolin. Yang mantap tuh ngaji bapak-bapak deh coba kan. Di sini nih bapak-bapak paling pak masjid di masjid nggak tahu Bapak Baitul Mukminin paling kalau ngaji bapak-bapak 20 orang tuh banyak banget itu Pak. Itu 20 udah ngertinya habis-habisan itu Pak. Iya. Cuman enaknya kalau pengajian bapak-bapak itu nggak rame, nggak pernah ngobrol, pada diem, pada pulas jamaah pada pulas. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini emang kita hari ini jamaah ngomong tentang dunia jadi penting. Kenapa? Hadirin, dunia ini emang bener-bener sesuatu yang harus kita jalani saat ini. Ya Allah, ini kiai kita ini senior saya ini, beliau ada di sini. Lupain dari Al Munawar. Beliau dulu ya walaupun cerita-cerita, kalau saya justru kenalnya sama abang beliau Kiai Jarakasih, karena waktu itu kita ngaji di Mu'alim Safi Hadami, tapi saya masih di belakang. Kalau saya mau belakang, kalau saya pokoknya dulu itu ngaji selalu di belakang jamaah. Yang kira-kira sendal orang ketinggalan saya ambil gitu jamaah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita nggak bisa nafiin jamaah bahwa kita sekarang hidup di dunia, nggak bisa nafiin. Jadi kalau ada orang yang kemudian ninggalin dunia jamaah, salah. Itu kan tadi dibaca ayat Al-Quran ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari untuk akhirat. Cuma jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain di agama kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, akhirat itu khairu wa abqa, itu lebih baik dan itu kekal jamaah. Kalau dunia mah pasti enggak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Gitu. Kalau ayat Al-Qur'an itu jamaah, kalau tajwidnya bukan enggak boleh baca fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua jamaah bakalan binasa, yang itu binasa jamaah. Maka kemudian di dalam Al-Quran, kebinasaan itu dimulai dengan ketika dipanjangkan umurnya, dikurangi kondisi tubuhnya. Waman nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangin umurnya, dikurangi kondisi tubuhnya. Udah pasti itu jamaah. Udah mulai itu dikit-dikit jamaah. Pak, dulu ingat gak waktu ini, kalau bapak-bapak asli sini yang dari mulai pertama Pak hadir di sini, yang pertama kali bapak tinggal di sini, orang kan tahu ini Perumnas Pak. Ya Allah, dulu ini kan ininya rumputnya rumput gajah. Kalau yang pertama, tapi kalau Pak Ketua Porkomas pertama apa boleh dan operan. Berarti bapak nggak ngalamin di sini Pak. Ya kalau yang pertama, saya ngalamin dulu Pak, karena kalau sekolah itu emang di sini tempat main bola. Iya, jin buang anak tuh jamaah. Iya, sampai anak juga nggak mau tinggal di sini dulu. Tapi lama-lama kan berkembang ini Pak. Orang nyebutnya Perumnas Klender. Sekarang saya kan asli Klender Pak. Malah saya yang asli Klender di sono kalah sama di sini. Asal orang dari mana? Dari Klender. Oh, di sono Perumnas ya. Padahal Klender itu bukan di sini, bukan Pak. Klender itu di sana. Iya. Makanya kan ada Klender lama di sana. Ini mah perluasan bapak-bapak. Yang Klender itu tempat saya. Ngapa jadi saya kalah sama di sini? Ya saya ingin katakan bahwa inilah sebuah kehidupan di mana dulu di sini di jamaah rumput terus berkembang. Dulu yang beli rumah di sini juga jamaah masih muda-muda. Siapa? Ya bapak-bapak. Muda-muda terus aktif, lama-lama pensiun. Orang itu mah begitu jamaah. Dikurangin kondisi tubuhnya. Rambut yang tadinya hitam semua sekarang udah mulai Pak putih gitu, hitamnya udah tinggal dikit. Ya nggak usah jauh-jauh dah bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu mah Pak kita dengerin pengajian bapak-bapak kuat lama. Lah ini mah sekarang nggak bapak udah ngeliatin jam aja Pak. Lah baru mulai saya udah ngeliatin jam. Ada yang samping-sampingan yang taruhan, coba dah. Taruhan, ayo kira-kira ceramahnya lama apa sebentar, ayo coba begitu. Karena udah nu'ammiruhu nunaqqisu fil khalqi. Udah dikurangin jamaah. Ini ibu-ibu udah berasa batu, saya liatin dari tadi goyang mulu. Iya, ntar kaki dilempengin, dibelokin juga. Makanya kan hebatnya agama kita ya Pak, Ibu, hebatnya agama kita itu hadirin, bagaimana caranya ketika agama itu hadir bukan buat memberikan kesulitan kepada umatnya. Nggak usah yang paling susah jamaah, yang paling gampang. Kalau jadi imam perhatiin makmumnya.
Bener ente mah hafal Quran, nggak apa-apa ente hafal Quran, tapi perhatiin ini jamaahnya, perhatiin jamaahnya. Itu bukan apa-apa, ini jamaah ada yang tua, ini jamaah ada yang lansia, ini jamaah ada yang berdiri, ini jamaah ada yang sholatnya aja juga itu disadur, entah berdiri, entah duduk, coba kan? Kenapa? Karena udah berkurang. Oleh karena itu Rasulullah SAW ngasih tahu sama imam, kalau jadi imam fal yukhaffif, idza amma ahadukum fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam, ringanin, kan kelihatan. Kan kita jadi imam itu jamaah harus jadi orang yang bijaksana. Kita lihat makmum kita siapa. Ketika makmum kita ini orang tua, ya kita bijaksana udah jamaah. Maka ringanin. Ringaninnya bagaimana? Ya sekedar kebiasaan orang Baitul Mu'minin kayak apa gitu. Orang Baitul Mu'minin kan jamaah suka marah kalau imam bacanya qul a'udzu birabbil falaq, apalagi qul huwallahu, marah dia. Imam di sini, jamaah makmum di sini pengennya rakaat pertama sholat maghrib aja surah Yasin. Yasinnya doang udah gitu. Biar kelihatan Al-Quran gitu jamaah. Lah emang masjid musola di mana aja sama, jamaah kan cuma menang AC doang. Masjid musola di mana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu, paling juga penuhnya Ramadan pertama doang jamaah. Ya, pertama kedua ini kalau Ramadan pertama itu Baitul Mu'minin, elah, itu pengurus masjidnya sampai repot jamaah. Malam pertama doang. Sama malam kedua, coba dah. Kalau malam ketiga kan model-model kayak kita sebelum masuk masjid lihat dulu di papan pengumuman, kira-kira imamnya siapa ini ya gitu. Nah Pak RW ini jadi imam nih, mantep nih kalau Pak RW ini cepet kalau dia mah gitu. Masuk kita ke Baitul Mu'minin, nggak taunya dapatnya sop terakhir di lantai 2, nggak taunya suaranya beda, mana aki-aki lagi. Ngomong sama suami, besok jangan ke Baitul Mu'minin, kelamaan. Mana kita pindah ke Al-Munir, pindah ke Al-Munir, nggak taunya tuh imam di sini yang lama diundang ke Al-Munir, rasain aja. Begitu hebatnya jamaah agama kita. Ketika ibadah jamaah, maka kemudian Rasulullah kasih bijaksana. Coba aja jamaah, sejarah-sejarah itu mencatat bahwa orang yang ibadahnya sampai kemudian dia terlalu berlebihan, justru ditegur sama Rasulullah. Ditegur. Ada sahabat yang dia pengennya ibadah doang, nggak mau nikah jamaah. Emang nggak ditegur sama Nabi, ditegur. Sampai kemudian faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ibadah mah ibadah, waktunya nikah mah nikah aja. Lah kan nikah ibadah, ngapa jadi kagak nikah? Sebab saya kalau nggak nikah, ya Rasulullah, kalau saya nikah saya jadi nggak dekat dengan engkau ya Rasulullah. Nikah itu ibadah. Ibadah yang paling banyak itu di nikah jamaah. Nikah itu paling banyak jamaah ibadahnya. Sampai dalam hadis Nabi, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang nikah, dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Falyattaqillaha fil nisfil baqi. Maka hendaklah dia sempurnakan dari yang setengah berikutnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang paling banyak nikah. Salah Pak kalau orang kemudian saya pengen ibadah konsen sholat, yang paling banyak pahalanya itu nikah. Benar. Kayaknya mudah-mudahan ya yang hari ini hadir kemudian belum punya pasangan, duda kayak janda jamaah, mudah-mudahan ada yang lamar jamaah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oh karena itu jamaah agama kita mikirin dunia aja Pak, mikirin, bukan yang enggak. Nikah paling banyak pahalanya jamaah. Kalau sholat, apalagi haji Pak, saya alhamdulillah tahun ini berangkat haji, mana banyak ntar jamaah saya pada hadir di sini. Kan pernah banyak jamaah saya. Tahun kemarin, tahun ini 650 orang. Tahun depan ada 800 ya berangkat lagi jamaah. Tahun berikutnya insya Allah bapak-bapak ibu-ibu pada berangkat dan jumlah. Jangan ngomong, jangan ambil doang, store seperti pot itu. Orang kagak ambil juga kan. Beneran Pak.
agama kita sampai sebegitunya hadirin. Nah, akhirnya jamaah kita ngomong tentang dunia ini karena bapak-bapak orang banyak yang tertipu dengan urusan dunia. Udah tahu sih jamaah, Pak, itu orang yang hidup di dunia ancur-ancuran, tanya dari dia. Dia tahu nggak kalau dunia itu sementara? Dia tahu, Pak. Al-Quran udah ngomong jauh-jauh hari jamaah. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Hanya saja kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Namanya orang main ada selesainya jamaah, ada selesainya. Kenapa? Ntar juga lama-lama dia lemes jamaah. Nggak bisa orang menang terus, nggak bisa jamaah, nggak bisa. Gitu. Karena ntar selesai juga, selesai. Nggak bisa orang cakep terus, nggak bisa jamaah, nggak bisa. Dulu ibu-ibu mah cakep waktu pertama kali nikah. Umurnya masih 24, 25. Ini yang namanya bapak-bapak itu nikah sama ibu itu jamaah, sampai ngerebutin ibu itu saingannya ada 10 orang. Lah umurnya 24, 25. Lah ibaratnya bunga kumbang pada datang itu ibu-ibu. Waktu itu 24, 25. Coba dah. Coba sekarang dibalik dah. 42, 52. Boro-boro kumbang. Kalau hijau udah nggak menemplok jamaah. Lah udah beda jauh, udah beda gitu. Lah kan sekarang bapak-bapak perhatiin dah, ibu-ibu nggak ada yang jelek Pak. Dulu tuh orang kalau umur 50 tahun Pak udah pelot. Sekarang ibu-ibu lah pada glowing banget coba dah. Kenapa? Kalau dulu kan bedaknya cuma satu, pipa aja bedaknya kan begitu ya. Makanya ibu-ibu dulu jamaah, kenapa kok kalau ngaji pada bawa tas? Karena dalamnya bedak pipa. Itu bedak jamaah asal udah dipakai tuh langsung kena angin hilang gitu. Makanya ntar bedakan lagi. Kalau sekarang ibu ngaji bawa tas bukan bedak dalamnya, itu buat taruh kue kalau ada sisanya. Nggak ada tanda. Lah hebat ibu sini, kalau kata Pak Ketua kagak ada, ibu sini nggak ada. Berarti di kalender, kalau gitu di kalender kalau kayak gitu. Lah kalau ibu kalender tuh bawa tas, kalau tas nggak ada bawa dompet. Kalau dompet nggak ada jamaah bawa sapu tangan. Kenapa? Kalau ada punya sisa taruh sapu tangan. Udah gitu nggak ada kantong, dikempet akhirnya. Sampai di rumah makan nih dari Baitul Mukminin, Pak. Oh ini bau asam. Jangan-jangan basi ini, bukannya basi orang dikempet. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya hadirin dunia ini emang orang udah paham jamaah, bakalan selesai. Cuma memang bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu suka tertipu. Itu yang kemudian itu jamaah ada syair yang sering dibacakan, yaman bidunya istaghol qad qarrahu tulul amal. Itu dulu dijadiin lagu qasidah itu, yaman bidunyahu istaghol qad qarrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflati hatta dana minhu ajal. Yaman bidunyahu istaghol, wahai orang yang dia sibuk dengan urusan dunia, qad qarrahu tulul amal, engkau tertipu, udah kebanyakan keinginan, duit udah banyak, masih pengen juga. Ya Allah, emang sebanyak-banyaknya duit apa sih? Kita makan semuanya jamaah sesuap, orang kaya sesuap, orang miskin sesuap gitu. Emang kalau orang kaya makannya secentong gitu. Karena orang tuh makan bol kayak gitu. Cuma kita tertipu, udah kebanyakan, duit udah banyak, mobil udah banyak, rumah udah gede jamaah. Tapi masih aja ngambilin duit. Lah sehari 1 miliar coba jamaah. Sehari 1 miliar gitu. Mau di Konoha pulang haji ditangkap coba, ya Allah. Lah kan 1 miliar banyak jamaah. Coba 1 miliar kasih tuh ketua Forkomas, udah kita bikin kegiatan jamaah, besok tafakur alam gratis gitu. Kenapa? Orang ada yang ngasih 1 miliar, kalau sekarang gratis kumpulnya di Lembang. Itu aja udah. Ya bagaimana caranya kumpul di sono? Nah, kan udah selesai itu jamaah. Tapi lagi-lagi itulah manusia jamaah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang ribut berantem, emang urusannya apa? Dunia Pak. Dunia. Yang namanya dunia itu nggak cuma sekedar harta, gengsi. Itu gitu aja jamaah.
pengen dihargai, itu urusan dunia jamaah. Maka muncullah sosok Rasulullah mah jamaah, mau dihargain ayo, nggak dihargain ayo. Makanya cerita Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat jamaah, beliau tanya sama Aisyah, ya Aisyah, ada nggak perilaku Rasulullah yang tidak pernah aku lakukan, aku pengen kerjakan? Kata Aisyah, ada. Rasulullah itu kalau pagi-pagi suka datang ke pasar, ada nenek-nenek itu Rasulullah nyuapin. Datang tuh Abu Bakar ke sana, disuapin tuh nenek-nenek, sambil nangis Abu Bakar nyuapin tuh nenek-nenek. Kenapa jamaah? Karena ternyata tuh nenek-nenek sambil disuapin sama Rasulullah, orangnya buta, cuma lagi ngatain Rasulullah. Jangan percaya sama Muhammad, dia mah tukang tempo gitu. Coba, pada saat yang ngomong kayak begitu, Rasulullah tetap ini nyuapin. Bagaimana Abu Bakar nggak nangis? Kenapa? Lah ukuran manusia biasa nggak sanggup ini jamaah. Bapak-bapak, udahnya bapak-bapak ngasih, terus bapak-bapak dikatain sama dia, nah kagak bakalan pak, nggak bakalan. Tahu kita kan orangnya ambekan, kita kan kelihatan bener pas lagi pakai songkok begini doang, pakai songkok, pakai jilbab, ini bener-bener banget ini jamaah. Kita itu kalau lagi bener tuh kadang kondisional aja pak. Iya, saya kalau bawa jamaah haji itu kalau lagi haji baru pada bener jamaah, baru bener kelihatannya, ya Allah udah kayak mabrur banget jamaah, mabrur. Kayak orang kata pak kita jangan suka macem-macem pak. Kita itu kadang-kadang bener itu kondisional, makanya pentingnya ada kopor komas kayak gini buat ngerem diri kita pak. Jadi kalau kata nggak ada kayak gini pak, nggak kerem-rem kita pak. Wah udah nafsu aja terus jamaah, nafsu. Kalau kita dijelaki pak, itu kalau nggak direm, nggak ditahan-tahan. Makanya orang ngaji pak nggak harus pinter kalau model kayak kita mah pak. Nggak harus tuh ngaji tuh kita harus bisa tajwid gitu, baca kitab kuning, nggak harus pak. Karena level kita bapak-bapak, ibu-ibu, yang penting ada yang ngingetin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu aja yang penting ada yang ngingetin. Karena kita udah nggak ada yang ngingetin kan. Siapa yang ngingetin kita coba? Istri bapak udah nggak ada yang ngingetin. Bapak coba deh ingetin istri bapak, agak bakalan dengerin pak. Agak bakalan dengerin. Lah kan kita laki bini pak, kalau ngobrol lama-lama pak, sampai 2 jam ujungnya berantem pak. Berantem ujungnya. Emang apaan? Ada yang diomelin. Makanya bapak-bapak kalau yang nonton TV ini ada istrinya datang, mauan pergi pak. Bukan apa-apa, pasti berantem Iya. Pas lagi di sinetron, tahu-tahu ada perempuan cakep, udah langsung tuh gini kita, terus mata terus mau kemana tuh harus. Kayaknya kita ya Allah lagi enak-enak nonton ya coba, udah kesel jadinya. Jadi mah kita curhat aja pagi-pagi bagaimana kayak caranya ya. Ayo siapa yang nasihatin kita? Enggak ada pak. Pasangan kita yang istri gak bisa dinasehati nama bapak juga begitu kagak bisa dinasehati nama istri. Istri bisa dinasehatin dengan syarat ada duit dulu di depan. Kalau nggak ada duit kagak bisa. Iya, ya Allah. Karena memang begitu tuh hebatnya rumah tangga bapak-bapak. Maka pak, pantas itu pak ya. Kalau bapak punya istri yang galak itu pak, terus bapak sabar tuh, ada di Dulujen itu sampai digambarkan itu jamaah ada orang yang punya istri galak, terus akhirnya jamaah setiap habis dia ngambil kayu bakar itu ada macan yang dia bawain kayu bakarnya. Kenapa? Karena dia sabar punya istri yang galak jamaah. Enggak lama istrinya meninggal jamaah. Dia nikah lagi, istrinya ternyata baik banget jamaah, itu macannya hilang. Kenapa? Karena ternyata itu macan jamaah menjadi pertolongan bagi Allah, bagi suami yang sabar. Kayak bapak-bapak, kalau bapak punya istri yang galak pak, kayaknya rasanya bapak di akhirat jadi azab pak. Kenapa? Karena bapak udah diazab duluan di dunia gitu. Jangan GR dulu, udah diazab duluan di dunia. Pokoknya ketawanya kenceng, dia lagi diazab itu udah di dunia udah. Memang begitu diukur dulu, tanya aja kiai kita. Itu jadi ceritaan terus itu jamaah. Sampai ketika ada sahabat pengen datang ke Umar bin Khattab jamaah. Umar bin Khattab kan jangankan orang, setan aja takut. Pengen ngomong tentang istrinya yang galak jamaah. Enggak taunya Umar bin Khattab pas sahabat pengen datang lagi diomelin sama istrinya. Tapi dia mikir, lah kalau Umar bin Khattab yang jenderal aja kalah sama istri, apalagi saya cuma hansip gitu. Pas pengen pulang, kamu jangan pulang. Kenapa? Istri kamu tuh lelah. Dia marah. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga. Gitu.
Makanya ya Allah bu, besok bu jangan suka sembarangan sama suami. Kan orang pada korupsi kan gara-gara istrinya. Ada aja yang diminta jamaah. Ada aja yang diminta. Udah ibu adem-ademin suami kita. Makanya ibu-ibu kalau ibu-ibu ntar ngasih minum sama suami ibu, pantas kalau pahalanya banyak, gelas ini jamaah dibalas 100 rakaat. Begitu. Udah biar baik. Itu kalau segelas. Kalau 2 gelas 200. Nah kalau seember coba dah. Maka hadirin kembali ke cerita tentang dunia ini jamaah. Kesadaran kita dalam kehidupan dunia ini jamaah sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Mestinya ini permainan senda gurau gitu. Wazinatun wa tafakhurun wa kathirun fil amwali wal aulad. Yang namanya dunia itu perhiasan gitu. Kemudian orang yang bangga-banggaan, nih saya nih jadi pejabat. Ente jadi pejabat hari ini, bentar gak bakalan pensiun. Emang kagak pensiun lah, pensiun jamaah. Dan dunia ini selalu berputar. Tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Nah kita juga sering pak ngomong sama tetangga kita, dia dulu waktu masih tugas gak mau negor sama orang. Sekarang aja udah nggak tugas sama siapa aja tegur. Iya jamaah, ayo mau apa? Dan dunia udah kayak begini, kita nggak pernah tahu pak. Kemarin ancur-ancuran, ekonomi orang ancur-ancuran gara-gara corona. Pengusaha yang begitu hebat hancur gara-gara corona. 2020, 2021 itu pak, kalau iman kita nggak kuat habis-habisan itu jamaah. Banyak rumah tangga yang hancur, istri nggak sanggup punya suami yang kerjanya tadinya bagus hancur, usahanya bagus hancur jamaah. Akhirnya tuh istri selingkuh, janjian di depan mall sono Buaran Plaza. Iya emang gitu, berangkat ke puncak jamaah lewat tol Bintara. Apa sampai puncak jamaah langsung hujan, nabrak pohon, mati tuh perempuan kayak gitu. Ada perempuan kayak gitu, ada di mana? Di Indosiar. Lah ada emang kayak begitu. Judulnya azab jamaah, judulnya azab. Nah, yang judulnya aja Pak Ketua emang apa? Kalau laki biasa, kalau laki asal punya duit banyak itu jamaah gaya, itu udah lagu lama itu jamaah. Mulai kenal sama perempuan, ketawa nama istrinya, malah istrinya diusir, dilempar kopernya, dia pergi tuh istri bawa koper sama anaknya, keserempet sama motor malah hujan-hujan, gitu. Gak lama datang Rosa, menangis. Namanya suara hati istri jamaah, di mana adanya Indosiar juga. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu gini deh. Akhirnya kita harus sadari dunia itu digambar. Itu dalam Al-Quran, orang itu di dunia itu pengennya itu nih hiasan. Kemudian ingin bangga-banggaan wa katsirum fil amwali wal aulad. Dia pengen banyak-banyakan harta, pengen banyak-banyakan anak gitu. Jadi hadirin akhirannya juga jadi apa-apa. Yang kemudian nanti ajabal kufara nabatuhu, entar tuh para petani bakal melihat hebat ya. Entar gak tahu ujung-ujungnya kering lagi, fataro musfaro, entar dilihat lagi ya kuning lagi, sampai sumaya kuno hukoma, entar binasa lagi jamaah. Siapa sih sehebat-hebatnya orang? Akhirnya jamaah bukan ditinggalin, ini darul amal, ini darul amal. Yuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Ini masjid bisa hebat kayak gini, kenapa? Ada yang amal, ada yang sodako. Di harta jangan disimpan semua sendiri, jangan disodakohin. Ini kita sekarang dikasih tubuh sehat jamaah. Ya kalau sakit mah biasalah dikit-dikit ya jamaah. Ya kalau kolesterol asam urat itu udah lagu lama ya jamaah. Cuman kalau mau diturutin akhirnya kita nggak ibadah, salah jamaah. Udah ayo kita jalan, inilah dunia darul amal. Kenapa? Karena nanti ada yang, karena kita semua bakal menuju ke sana. Akhirnya hadirin, mudah-mudahan di dunia menjadi darul amal kita, menjadi kebahagiaan buat kita di dunia. Nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Akhirnya kita sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita berkebahagiaan dua-duanya jemaah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq laqami dharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil Demikianlah taklim kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita mengatakan kata najis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Haji dan Haji. Agung Ganas Bawa.